guys, hari ini kami akan membahas salah satu cabang besar filsafat. Apa itu? Epistemologi. Ya, epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani Yang artinya pengetahuan. episteme artinya Pengetahuan dan logos. artinya ilmu. Kali ini kita nggak akan cuma menjelaskan apa itu pengetahuan dengan pendapat kami masing-masing. Kami mau mencari pendapat Dari mahasiswa, dari karyawan untuk menggali informasi tentang apa itu ilmu pengetahuan pengetahuan. menurut mereka. Penasaran enggak sama orang-orang yang kami wawancarai? Saksikan ini. 2,000 years later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Masih bersama kami guys. di Filosomedia. Kita sudah sampai di Widya Mandala Pakuwon City. Iya. Tapi ini di mana nih, Sutres kayaknya? Kita kan di parkiran, Bro. Oh, di parkiran. Yuk, kita masuk. Yaudah, yuk kita masuk. Oke. Langsung cari. Ya, satu hal yang diketahui oleh orang tersebut tentang ya bisa informasi yang mengetahui untuk secara umum lah ya. Pengetahuan menurut saya adalah suatu konsep baru yang kita terima. Pengetahuan informasi sih kalau menurutku. Informasi apa yang aku dapat itu menjadi pengetahuan. Itu kayak suatu hal yang kita terima dari lingkungan kita, di mana kita bisa membuat suatu hal itu menjadi pengalaman dan juga pelajaran. Ya, pengetahuan itu kan itu berarti kita tahu, kita mengetahui, kita mengenal. Jadi mengenal fenomena alam kita kenal, kemudian kita mengerti dan kita bisa memanfaatkan pengetahuan itu. Kalau pengetahuan itu sesuatu yang kita ketahui, jadi tahu ya, semacam pengalaman juga kan juga jadi pengalaman juga sih. Pengetahuan itu ilmu, sesuatu yang harus kita cari, kita gali. Pengetahuan itu pasti tentang segala informasi. Itu menurut saya. Semuanya tentang pengetahuan itu pasti didasarkan dengan informasi yang ada. Pengetahuan ya. Pengetahuan adalah ilmu yang memberi kita segala sesuatu. Mungkin bisa dari macam-macam ya. Bisa dari diri sendiri, bisa dari informasi orang lain, bisa dari berita, bisa dari ya banyak juga. Kalau pengetahuan tuh banyak, biasanya ya dari pengalaman, terus dari mungkin guru, teman. Yang terutama sih mungkin ya pengalaman itu. Biasanya tuh dari argumen, terus mungkin dari buku-buku, terus dari pengalaman. Kalau dari aku sendiri, dari teman, kita juga bisa mendapatkan pengetahuan dari kerabat, dari orang tua, terus juga dari dosen, guru. Kita bisa mendapatkan pengetahuan dari situ. Yang pertama dalam hal ini ya itu secara umum ya akal budi manusia ya akal budi manusia dari Tuhan juga ya. Bagaimana kita bisa mengenal dengan baik dan memanfaatkan juga dengan baik itu ada kayak setirnya. Nah, setirnya itu ya tidak cuma ilmu pengetahuan manusia yang kita mesti ketahui, kita juga mesti mengetahui apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Kalau pengetahuan sih dari saya sendiri ya, dari orangnya sendiri. Kita kalau nggak apa yang dilakukan itu nggak dimasukkan dalam arti pengetahuan, mungkin ya cuma biasa saja. Tapi kan suatu saat apa yang dilakukan oleh kita kan jadi pengetahuan juga. Oh ya, dulu aku pernah gitu. Buku orang lain, Dari semua, dari teman sendiri atau dari kerabat gitu sih. Pengetahuan bisa dicari, bisa datang dari alam, bisa dari dasarnya udah ada sendiri. Berbeda. Nah, biasanya kita sekolah, itu kemampuan dari individu masing-masing kan berbeda juga. kalau menurut saya pengetahuan setiap orang berbeda-beda, tergantung
minat lah kalau saya tuh. Beda-beda lah kan, kayak tadi itu ada argumen, jadi kan tergantung apa yang mereka dapatkan. Menurutku beda sih, soalnya juga kan itu menyangkut ke pengalaman seseorang. Nah, pengalaman seseorang pun kan nggak semuanya itu sama. Kalau misalnya sesuatu itu bisa dirasional, jadi maksudnya masuk akal, itu harus semua sama. Jadi tidak bisa dibilang saya selalu berpendapat gini, kalau saya bisa mengerti, orang lain juga bisa mengerti, tinggal pakai logika, kita semuanya punya logika. Ya pastinya berbeda-beda tuh ya. Misalkan pengetahuan kan nggak seharusnya dari mata kuliah atau apa. Kita kan sebagai juga buruh kerja juga pernah punya pengetahuan tuh ya, dalam arti pengetahuan pekerjaan, kalau nggak pengetahuan tentang alat-alat atau apa. Beda. Intensitas orang keingin tahuannya kan berbeda. Pasti kan ada yang berbeda, porsinya kan beda-beda setiap orang. Tergantung mereka cara nangkep pengetahuan itu gimana. Mungkin yang paling dominan bagaimana cara kita untuk menyikapi sesuatu hal yang terjadi. Kadang misalkan kalau ada masalah, pasti individu tertentu pasti beda menyikapinya. Misalnya pengetahuan lain atau keahlian lain, saya di sini pertama kali masuk ke sini nggak tahu job desk saya apa. Jadi saya belajar hal baru di sini. Kita kan selalu berkembang dan kita itu kan selalu berinteraksi dengan orang. Jadi kan kita bakal dapat kayak argumen-argumen orang, terus kita itu bisa memilih mana yang baik sama enggak untuk dijadikan sebuah pengetahuan baru. Sebagai manusia kan semakin tua kita akan memberikan suatu cerita ke generasi seterusnya. Jadi kita harus memberikan pengetahuan-pengetahuan yang banyak dan lebih intelektual lah intinya untuk generasi selanjutnya. Dengan mengetahui kita bisa belajar mengenal dan mencintai. Jadi yang pertama kita diberi akal budi ya. Itu satu karunia bagaimana kita bisa memanfaatkan itu kan ya. Jadi kita perlu mengetahui dulu sebelum memanfaatkan. Pengetahuan sih bagi saya cuma bermanfaat ya. Soalnya kan pengetahuan itu nggak datang dari seseorang juga. Kadang kita pun kerja sendiri itu pun pengetahuan juga datang dengan sendirinya. Misalkan sebelumnya kita kan tidak tahu toh ini lantainya berapa, kita masuk, oh lantainya segini, pengetahuan datang sendiri ke kita. Sangat penting kalau pengetahuan itu. Pengetahuan kan kayak misalnya kayak apa ya namanya, informasi itu aja lah. Kayak ini dilarang, gini nggak boleh dilakuin. Pengetahuannya kayaknya kayak gitu. Dibuat untuk misalnya kita butuh mau cari sesuatu kan, dengan pengetahuan kan kita jadi bisa menjawab apa yang kita pertanyakan gitu. Sangat perlu. Sangat perlu. Itu perlu. Nah, itu menurut saya penting biar kita itu nggak kebumi sendiri. Penting lah. Penting. Jadi penting. Jadi saya penting untuk terus belajar. Tidak puas dengan apa yang sekarang saya ketahui gitu, maksudnya lewat penelitian juga dengan ajaran gereja ya. Sangat perlu. Nah, kalau pengetahuan kan guru yang sangat berharga buat kita. Perlu. Ya pasti sangat perlu lah kalau pengetahuan. Penting. Menurut saya tanpa pengetahuan kan kita nggak bisa menjawab apa yang kita ingin tahu, jadi kita nggak bisa ngelakuin apa-apa juga. 1 minute 37 seconds later. Hai guys, nah tadi kan kita udah lihat berbagai pendapat dari orang-orang, ada yang dari mahasiswa, Dosen, terus satpam, terus karyawan. Kita sudah tahu pendapat-pendapat mereka tentang pengetahuan. Setelah mendengar jawaban-jawaban dari para responden, kami ingin menambahkan dari hasil kita mencari informasi dari buku yang ditulis oleh Sudarminto. Di sini dia menuliskan bahwa ada 8 dasar pengetahuan. Ya, yang pertama pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa, perjumpaan, dan apa yang terjadi pada manusia dalam interaksinya dengan alam, diri sendiri, lingkungan sosial sekitarnya, dan dengan seluruh kenyataan termasuk yang ilahi. Yang kedua adalah ingatan. Ya, tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan dapat berkembang menjadi pengetahuan. Jadi, ingatan
menjadi dasar dari pengetahuan. 3. Ketiga adalah kesaksian. Di sini dimaksudkan penegasan sesuatu sebagai benar oleh seseorang, saksi kejadian atau peristiwa, dan diajukan kepada orang lain untuk dipercaya. 4. Minat dan rasa ingin tahu. Minat diartikan adalah mengarahkan perhatian terhadap hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan. Dan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu mendorong orang untuk bertanya dan melakukan penyelidikan atas apa yang dialami dan menarik minatnya. Lalu yang kelima. Yang kelima adalah pikiran dan penalaran. Pengalaman dan rasa ingin tahu manusia sendiri sebenarnya sudah mengandaikan pikiran. Terdorong oleh rasa ingin tahu, pikiran mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan persoalan yang dihadapi. Selanjutnya, yang keenam. Yang keenam adalah logika. Kegiatan penalaran tidak dapat dilakukan lepas dari logika. Tidak sembarang kegiatan berpikir dapat disebut penalaran. Penalaran adalah kegiatan berpikir seturut asas kelurusan berpikir atau sesuai dengan hukum logika. Ketujuh. Bahasa. Selain logika, penalaran juga mengandaikan bahasa. Maka, bahasa juga merupakan salah satu hal yang mendasari dan memungkinkan pengetahuan pada manusia. Lalu yang ke-8. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan hidup manusia. Manusia membutuhkan pengetahuan. Maka, kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan juga merupakan suatu faktor yang mendasari dan mendorong berkembangnya pengetahuan manusia. Demikian apa yang telah kami bisa berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang menyaksikannya. Terima kasih. Sekian dari kami, Filosomedia. Sampai bertemu kami di acara selanjutnya.